Shalom, teman-teman dan Kak Asisten dosen. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari asisten dosen tentang terminologi regresi dan korelasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Angela Kristianti Fabiola Mangundap dengan NIM 682021029. Di sini terdapat 10 pembahasan yang saya akan jelaskan terkait tugas yang diberikan. Yang pertama ada mengenai regression. Kemudian ada correlation, kemudian ada independent variable, dependent variable, kemudian ada slope, kemudian ada intercept, ada multiple R, R square, koefisien, dan standard error. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai regression. Analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen, yang dapat membantu dalam menjawab pertanyaan sejauh mana satu atau lebih variabel independen mempengaruhi atau meramalkan variabel dependen. Regresi berguna untuk mencoba menentukan hubungan antara variabel dependen atau variabel Y dan variabel independen atau variabel X. Selanjutnya ada correlation. Correlation adalah gabungan dari dua kata, co together atau bersama, dan relation connection atau hubungan, yang berarti hubungan atau relasi bersama antara dua besaran atau variabel. Korelasi mengacu pada pengukuran sejauh mana dua atau lebih variabel berkaitan satu sama lain. Korelasi digunakan untuk menilai hubungan antara variabel-variabel tersebut dan sejauh mana mereka bergerak bersama. Seperti pada dua gambar di atas, pada gambar yang pertama menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara kedua variabel, yang mana pergerakan kedua variabel dalam arah yang sama. Pada gambar yang kedua, menunjukkan variabel yang tidak berkorelasi. Suatu variabel dikatakan tidak berkorelasi apabila pergerakan pada suatu variabel tidak menunjukkan adanya pergerakan pada variabel lain dalam arah tertentu. Derajat keterhubungan diukur dengan koefisien korelasi yang dilambangkan dengan R, yang seringkali disebut sebagai koefisien korelasi Pearson, dan juga merupakan ukuran hubungan linear. Koefisien korelasi diukur dalam skala yang bervariasi dari +1, 0 hingga -1. Korelasi lengkap antara dua variabel dinyatakan dengan +1 atau -1. Korelasi dapat bernilai positif maupun negatif. Apabila kedua variabel bergerak searah, yaitu kenaikan suatu variabel dan mengakibatkan kenaikan pada variabel yang lain, dan sebaliknya, maka variabel-variabel tersebut dianggap korelasi positif, seperti pada gambar yang pertama. Kemudian, apabila kedua variabel bergerak ke arah yang berbeda, sehingga kenaikan salah satu variabel mengakibatkan penurunan kepada variabel lainnya, dan sebaliknya, maka variabel-variabel tersebut dianggap korelasi negatif, seperti gambar pada yang kedua. Selanjutnya ada dependent dan independent variable. Independent variable atau variabel X, atau sering disebut sebagai variabel bebas, adalah variabel yang diubah atau dimanipulasi dalam sebuah penelitian. Variabel independen merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur dampak atau pengaruh variabel dependen. Variabel bebas ini bisa menjadi faktor tunggal atau bisa ada lebih dari satu variabel. Tujuan dari menggunakan variabel bebas adalah untuk melihat apakah ada hubungan, korelasi, atau pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian ada variabel dependen atau variabel Y, atau sering disebut variabel terikat. Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang digunakan untuk mengukur dampak atau efek perubahan dalam variabel independen. Kemudian ada slope. Slope merupakan ukuran kemiringan dari suatu garis. Slope adalah koefisien regresi untuk variabel X atau variabel bebas. Dalam konsep ini, slope merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh yang diberikan suatu variabel X terhadap variabel Y. Nilai slope dapat pula diartikan sebagai rata-rata pertambahan atau bahkan pengurangan yang terjadi pada variabel Y untuk setiap peningkatan satu satuan variabel X. Selanjutnya ada intercept. Intercept adalah nilai rata-rata pada variabel Y
apabila nilai pada variabel X bernilai 0. Dengan kata lain, apabila X tidak memberikan kontribusi atau pengaruh, maka secara rata-rata variabel Y akan bernilai sebesar intercept. Perlu diingat, intercept hanyalah suatu konstanta yang memungkinkan munculnya koefisien lain di dalam model regresi. Intercept tidak selalu dapat atau perlu untuk diinterpretasikan. Apabila data pengamatan pada variabel X tidak mencakup nilai 0 atau mendekati 0, maka intercept tidak memiliki makna yang berarti sehingga tidak perlu 0. Selanjutnya ada multiple R. Multiple R atau multiple regression adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Tujuan dari regresi ganda adalah untuk memahami bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kemudian ada R-square. R-square merupakan suatu nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. R-square merupakan angka yang berkisar antara 0 sampai 1 yang mengindikasikan besarnya kombinasi variabel dependen secara bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Nilai R-square digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada koefisien. Koefisien adalah hal yang merujuk pada angka atau faktor dalam mengukur hubungan dari satu variabel terhadap variabel yang lainnya. Dalam hal ini, koefisien digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh atau hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. Yang terakhir ada standar error. Standar error adalah ukuran ketidakpastian dalam estimasi koefisien regresi. Semakin kecil standar error, semakin baik estimasi tersebut. Jika standar error semakin besar, itu bisa mengindikasikan ketidakpastian yang lebih besar dalam estimasi tersebut. Itulah hasil presentasi saya mengenai terminologi regression and correlation. Jika ada salah kata atau typo dalam penulisan materi, tolong dimaafkan karena buatnya pas udah mepet deadline. Kiranya dapat dimaklumi dan dapat dimengerti penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.